Pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 4007-4009 Bab 4007, Pleiades Seven Stars and Peach Fruit. Tindakan tidak sadar Landon Sen benar-benar menyentuh batasan di alun-alun. Kelopak berwarna-warni di langit melepaskan cahaya yang terang dan menyilaukan, dan 7 hantu peri yang mengenakan pakaian warna-warni dan keranjang bunga genggam terbang keluar dari cahaya. 7 peri sangat halus dan suci, dengan tangan seperti catkin, kulit seperti lemak, kerah seperti belatung, gigi seperti badak, kepala dan puncak, senyum pintar, dan keindahan seperti mimpi dan fantasi. 7 peri tidak memiliki tubuh fisik, tetapi tubuh roh hantu, yang tampaknya berasal dari kemauan mereka. Melihat dengan seksama, kelopak di langit bukan benda nyata, mereka juga hantu, tetapi mereka penuh energi aneh, yang membuat Landon Sen sangat gugup, dengan duri di punggungnya. 7 Pleiades. Landon Sen menyipitkan matanya dan mengenali identitas 7 peri. Dia telah melihat 7 peri di Yaochi, persis sama dengan 7 wanita yang tiba-tiba muncul di depannya. Saya mendengar Xia Saner mengatakan sebelumnya bahwa leluhur Pleiades di Istana Jiangyu pernah melayani di surga, dan pada waktu itu tampaknya adalah manajer Tianshan Pantau Yuan. Landon Sen hendak memegang kepalan tangannya dan memberi hormat kepada bintang 7 Pleiades, menjelaskan bahwa 7 hantu peri akan berteriak serempak, perintah ibu adalah untuk menjaga Pantau Yuan. Siapapun yang masuk tanpa izin akan disalahkan. Begitu suara itu jatuh, 7 peri mencubit jari anggrek mereka, dan masing-masing melepaskan bilah angin berbentuk bulan cian di depan mereka, menyerang Landon Sen dengan kecepatan kilat. Ekspresi Landon Sen menjadi sedikit jelek, kekuatan kehendak Pleiades Seven Stars menyerang tanpa sadar, sebagian besar kekuatan kehendak yang tidak meninggalkan ingatan. Saya melihat bahwa 7 bilah angin cian yang menghantam sangat kuat, dan ruang menjadi kabur kemanapun mereka pergi, dan energi yang menakutkan membuat kulit kepala mati rasa. Mata suci sudah mati. Landon Sen tidak berani mengabaikannya, mata iblis suci di tengah alisnya tiba-tiba menembakkan seberkas cahaya berwarna darah, dan tiba-tiba mengenai 7 bilah angin. Bum bum bum. Suara ledakan mengguncang bumi, darah dan lampu hijau di langit terjalin dan bertabrakan, dan angin kencang menyapu. Landon Sen menggunakan teknik tubuh emas immobility untuk menahan badai. Namun, mata suci yang dia pukul dengan sekuat tenaga dihancurkan, dan itu hanya mampu menahan 4 bilah angin sebelum tidak dapat berhasil dan ditekan dan dikalahkan. 3 bilah angin yang tersisa tidak berkurang kekuatannya, langsung menyerang tubuh Landon Sen, kecepatannya mengejutkan. 100 formasi pedang halus. Penglihatan Landon Sen cepat dan tangannya cepat, dan dia bisa menggunakan formasi pedang 100 kekuatan pada kecepatan tercepat. 5 tiangang dan 5 elemen pedang pecah, berubah menjadi cahaya pedang 5 warna badai di sekitar tubuh. Bum bum bum. Setelah raungan yang keras, Landon Sen mundur setengah langkah, akhirnya menolak dampak dari 3 bilah angin. Kekuatan kehendak 7 Pleiades di depannya tidak memiliki ingatan atau pengetahuan spiritual, tetapi sedikit obsesi untuk menjaga Pantau Yuan. Setelah Landon Sen melihat ini, dia tidak memiliki beban psikologis. 7 peri, si junior tersinggung. Mata Landon Sen bersinar, penuh dengan kekuatan spiritual kacau di tubuhnya, terjepit dengan 2 jari. Di antara lampu listrik dan batu api, lampu pedang 5 warna yang melonjak di sekitar Landon Sen dengan cepat mengembun menjadi 3 pusaran bintang besar. Cahaya pedang 5 warna yang lebat mengalir di pusaran, dipenuhi dengan kekuatan ganas dari surga dan bumi, menghantam ke 7 peri di depan. Melihat bahwa pusaran bintang yang perkasa akan mengenai 7 peri melemparkan keranjang bunga di tangan mereka satu demi satu, sebenarnya bergandengan tangan satu sama lain, menyanyikan lagu-lagu halus dan manis di mulut kecil mereka. Pada saat ini, keranjang bunga yang mereka buang dari kelopak tak berujung, kelopak berubah menjadi kupu-kupu besar, terbang menuju pusaran bintang 3, sangat indah. Bum bum bum. Segera setelah itu, ledakan terdengar seperti langit dan bumi retak, dan langit darah dan aura berwarna-warni merusak seluruh lautan bunga, dan orang-orang dengan penusukan cahaya yang kuat tidak bisa membuka mata mereka. Setelah pemboman hebat, ketujuh peri mengandalkan kekuatan magis yang mewah ini untuk secara paksa menolak pembentukan pedang Bailian Landon Sen, yang membuat Landon Sen merasa sedikit tidak bisa dipercaya. Bukan karena dia meremehkan Pleiades, tetapi alasan utamanya adalah bahwa Dewa Pleiadian di era 5 Kaisar, yaitu, basis budidaya Daluo Jinxian yang baru, secara alami jauh lebih lemah daripada dewa super kuat yang telah ditemui Landon Sen sebelumnya. Kekuatan kehendak yang ditinggalkan oleh 7 Pleiades, kekuatan tempur harus kurang dari 1% dari dewa. Hanya 1% dari kekuatan tempur yang begitu dilebih-lebihkan, itu benar-benar membuat Landon Sen kagum, dan dia pantas menjadi putri Ratu Bunda Barat. Maaf, saya masih harus melakukan bisnis. Binatang buas yang marah bernafas. Mata suci sudah mati. Landon Sen menampilkan 2 kekuatan magis pada saat yang sama, dan kehendak binatang buas yang muncul dari belakang membuka mulutnya untuk mengusir cahaya keemasan lebat, seperti tsunami keemasan yang melanda 7 peri.
Pada saat yang sama, mata iblis suci di antara alisnya juga menembakkan seberkas cahaya berwarna darah ke langit lagi, dan mengecam 7 peri. 7 peri terus menyanyikan balada, dan kelopak berwarna-warni yang mengambang di sekitar alun-alun berubah menjadi berbagai burung, semua menghalangi 7 peri untuk menahan serangan Landen Sen. Bum bum bum. Suara gemuruh yang menusuk telinga dan berderak berlangsung selama 10 napas, dan 7 peri masih menemui jalan buntu dengan Landen Sen. Landen Sen tidak memberikan lawan kesempatan untuk bernafas. Begitu energi sihir yang ia kumpulkan dikumpulkan, ia dengan cepat menghubungkan ratusan formasi pembuatan pedang dan menggunakan gerakan pamungkasnya lagi tanpa ampun. 3 pusaran bintang besar melonjak ke atas, dan 7 peri yang menghantam mereka langsung kali ini benar-benar mencekik tubuh mereka sehingga tidak ada apa-apa. Setelah pukulan, kelopak menyebar, seperti awan dan kabut. Kekuatan kehendak Pleiades telah menghilang dan runtuh, dan tenang dan dingin di sekitar alun-alun pulih. Dengan sedikit rasa bersalah di hatinya, Landen Sen membungkuk ke arah lokasi di mana kekuatan 7 bintang Pleiadian dihancurkan, dan kemudian memasuki alun-alun. Sebenarnya, 3 pohon persik datar di tengah Pantaoyuan Plaza adalah pohon persik datar yang didedikasikan untuk Bunda Ratu Barat. Buah persik datar pada tahap matang memiliki efek lain, yaitu dapat mempertahankan penampilannya untuk waktu yang lama, sehingga tubuh dapat mempertahankan kondisi awet muda, dan tidak akan menua karena pengaruh 5 peluruhan alam dan manusia. Mengambil buah persik datar setelah periode pematangan beberapa kali dapat mempertahankan efek penahan kecantikan. Bunda Ratu Barat adalah putri Kaisar Timur Tai di hadapan 5 kaisar, dan Saint Siling. Karena tubuh jiwanya telah selamat dari periode Lik ke periode 5 kaisar, setelah puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya, itu sudah sangat tua dan pasti terkontaminasi dengan kematian. Ibu suri dari barat sangat mencintai keindahan, untuk menghindari energi mematikan yang dilepaskan oleh tubuh jiwa agar tidak memengaruhi tubuh, ia mengambil kebiasaan minum jus persik matang sebagai kebiasaan untuk tetap selamanya. Karena itu, Kaisar Haotian secara pribadi menanam 3 pohon persik datar yang sangat dewasa untuknya, yaitu 3 pohon persik raksasa-raksasa di alun-alun di depannya. Sayangnya, karena kerusuhan di dunia abadi, semua buah persik datar yang matang dari 3 pohon persik datar di Pantaoyuan diambil, dan sekarang hanya buah persik datar yang kerasnya tetap. Bahkan buah persik yang datar dalam periode pemasakan sudah cukup untuk membangkitkan semangat Landen Sen. Landen Sen buru-buru datang ke 3 pohon persik raksasa di tengah lautan bunga, memegang kapak Xuan Hua, dan menebang 10 buah persik datar yang sudah matang di pohon itu. Bab 4008, Landen Sen vs Giant Spirit God. Landen Sen mengeluarkan 10 kotak giok dan menggunakannya untuk memegang 10 buah persik datar. Buah persik pipih matang ini sama dengan buah persik pipih lainnya di kebun buah-buahan yang tertutupi oleh es dalam jumlah besar. Jika lapisan es pada permukaan tidak dihilangkan, maka tidak dapat dikonsumsi sama sekali. Jika Anda menelannya dengan paksa, udara dingin yang dilepaskan oleh es akan langsung membekukan seluruh tubuh Anda, bahkan dengan kekuatan tubuh fisik Landen Sen, itu tidak dapat menahan energi dingin ekstrim yang terkandung dalam es. Saya hanya bisa menunggu dan menemukan cara untuk menghadapi es di permukaan persik datar yang meleleh. Landen Sen terus mencari kebun persik datar dan memanen hampir 9.000 persik datar, termasuk 10 persik datar pada periode pematangan yang keras dan lebih dari 2.000 persik datar pada periode setengah matang. Jumlahnya cukup mengejutkan. Sayangnya, Landen Sen mencari seluruh kebun persik datar, tetapi tidak dapat menemukan buah persik datar yang telah matang. Bahkan di kebun persik datar era 5 kaisar, sulit untuk menemukan beberapa buah persik matang, dan bahkan lebih mustahil untuk menemukannya sekarang. Landen Sen sudah puas mendapatkan 10 persik pipih yang keras dan sejumlah besar persik biasa. Selain buah persik datar, Landen Sen bahkan berpikir untuk menggali pohon persik datar di kebun, tetapi pohon persik datar di kebun persik datar berakar di es keras, kecuali lapisan esnya bisa pecah, sulit untuk mencabut akarnya. Mengingat banyaknya pekerjaan, Landen Sen harus menyerah. Setelah beberapa saat, Landen Sen akhirnya sampai di ujung Pantaoyuan, dengan pusaran spasial yang menyerupai lingkaran pelangi di ujungnya. Ini harus menjadi pintu keluar Pantaoyuan. Landen Sen mengambil napas dalam-dalam dan melangkah ke pusaran ruang di depannya. Wow! Dengan kilatan cahaya putih, Landen Sen datang ke tanah yang luas. Embun dingin di sekitarnya dalam, dan serpihan salju jatuh di langit. Tepat di depan adalah kotak batu giok putih, dikelilingi oleh bunga, bunga dan rumput, tertutup salju dan es, sejernih kristal. Di sisi kanan alun-alun ditanam pohon laurel putih besar berwarna jade, cabang-cabang laurel cemerlang dan bersih, dan cabang-cabang laurel telah ditebang. Jejak. Di tengah-tengah alun-alun berdiri sebuah istana kristal. Plakat di atas istana ditulis dengan 3 karakter perak besar, Istana Guanghan. Pena ini lembut dan tajam, memancarkan cahaya biru redup. Landen Sen menunjukkan kegembiraan, dan sepertinya peri istana bulan tidak ingin melemparkan dirinya lagi, sehingga dia dapat dengan mudah mencapai istana Guanghan.
Tepat ketika Landen Sen berpikir seperti ini, raungan maniak tiba-tiba datang dari langit. Dewa roh raksasa ada di sini. Xiao Xiao Zisiu dapat masuk ke istana Guanghan tanpa izin. Raungan bergema seperti harimau dan macan tutul dan guntur, bergema di seluruh dunia, dengan momentum yang mencengangkan, dan kulit kepala Landen Sen mati rasa. Seorang raksasa mengenakan baju besi cian jatuh dari langit dan mendarat di luar istana Guanghan dengan ledakan. Raksasa cian ini adalah jiwa sisa dewa roh raksasa, bintang surgawi yang berkeliaran di istana Guanghan. Sosok hantu setinggi 2 hingga 3.000 kaki, dengan wajah panjang dan janggut, mata macan tutul bermata bintang, dan perkasa. Tanpa sadar berbicara, jiwa yang tersisa dari dewa roh raksasa ini mengangkat tinju raksasa seperti gunung, menabrak Landen Sen, dan mengeluarkan suara ledakan udara yang tajam dan menusuk dengan kekuatan yang menakutkan. 100 formasi pedang halus. Landen Sen terkejut, dijepit dengan 2 jari, dan dengan cepat menggunakan formasi pedang 100 kekuatan. Cahaya pedang 5 warna besar berbentuk seperti gelombang badai besar, melindungi tubuh Landen Sen. Momen selanjutnya. Jiwa sisa roh raksasa dewa membanting permukaan cahaya pedang 5 warna di depan Landen Sen, membuat ledakan keras, dan kekuatan bergelombang hampir menghancurkan cahaya pedang 5 warna. Meskipun kekuatan ini tidak bertindak pada daging Landen Sen terkejut ratusan langkah mundur oleh kekuatan besar, ekspresinya sangat serius. Hanya kekuatan jiwa yang tersisa yang begitu kuat, yang layak untuk mantan bintang jenderal surgawi. Dewa roh raksasa peringkat di bagian bawah semua jenderal bintang surga, dan basis budidaya dewa tampaknya berada di puncak tahap akhir Luo Tianxiang, berbicara secara logis, jiwa yang tersisa seharusnya tidak sulit untuk ditangani. Mata suci sudah mati. Landen Sen mengertakkan giginya, mata iblis suci di tengah dahinya menembakkan seberkas cahaya berwarna darah, dan mengenai dada dan perut dewa raksasa sisa-sisa jiwa dewa dengan kecepatan kilat. Ledakan. Ada suara keras yang tumpul, dan jiwa yang tersisa dari dewa roh raksasa terguncang oleh cahaya darah selama beberapa langkah. Ratusan pedang, bunuh. Landen Sen mengambil kesempatan untuk menampilkan gerakan pamungkas dari formasi pedang berkekuatan 100. Cahaya pedang 5 warna melonjak di sekujur tubuhnya dengan cepat berubah menjadi 3 pusaran bintang besar, membawa matahari dan bulan yang perkasa menuju jiwa yang tersisa dari dewa roh raksasa dibunuh. Dewa roh raksasa tampaknya tidak puas, membakar tubuh jiwanya, tinjunya meledak ke langit, mengayunkan tinjunya seperti gunung raksasa, dan menghantam ketiga pusaran bintang. Boom, boom, boom. Raungan berat mengikuti, dan aura penuh warna hampir menelan segala sesuatu di sekitarnya. Dengan kekuatan tinjunya yang ganda, dewa roh raksasa itu memblokir langkah utama Landen Sen, sangat ganas. Melihat dewa roh raksasa bergegas dari ledakan, Landen Sen harus berubah menjadi iblis suci sandal darah, membalik tangannya dan menawarkan kapak Xuan Hua, dengan panik menyerang dewa roh raksasa itu. Iblis sage sandal darah jelas jauh lebih kecil dari dewa roh raksasa, dan hampir tidak mendukung beberapa wajah, tetapi beberapa tidak mendukungnya, pedang Xuan Hua di tangannya hampir dirobohkan oleh pukulan ganda dewa roh raksasa itu. Apa yang dilihat dewa roh raksasa Landen Sensi adalah senjata sihirnya sendiri, dan bahkan lebih panik lagi, tinjunya menyerang seperti gunung dan laut. Dentang-dentang. Suara emas dan batu giok tidak ada habisnya, dan Landen Sen dipukul mundur langkah demi langkah, tidak dapat menangkis, harus memanggil setan binatang buas yang marah di tubuhnya. Mengaum. Iblis binatang buas yang marah mengaum dengan ganas dan keras, melambaikan cakar raksasanya, menyerang dewa roh raksasa dengan seluruh kekuatannya, dan terus mengeluarkan filamen cahaya keemasan yang menakjubkan dari mulutnya. Dengan bantuan binatang buas dan monster yang marah, Landen Sen nyaris tidak bisa menahan serangan dari sisa jiwa dewa roh raksasa. Untungnya, jiwa yang tersisa dari dewa roh raksasa tidak memiliki harta peri untuk dimanfaatkan. Pada awalnya, dewa peri dari istana bulan memberi dirinya kapak bunga suci yang dipegang oleh sisa jiwa dewa roh raksasa. Sisa jiwa. Meski begitu, jiwa yang tersisa dari dewa roh raksasa ini masih sesulit anjing gila, menyerang dengan putus asa, melawan Landen Sen dalam kegelapan. Dewa roh raksasa pada awalnya adalah seorang jenderal bintang surgawi yang dikenal karena tubuh fisiknya yang kuat, dan kemampuan sisa jiwanya terbatas. Landen Sen memahami kelemahan lawan, dan dalam pertarungan yang dekat dengannya, berturut-turut melepaskan beberapa kekuatan sihir besar. Setelah jiwa yang tersisa dari dewa roh raksasa diserang untuk sementara waktu, itu jelas sedikit lemah, energi tubuh jiwa benar-benar mulai melarikan diri, dan jejak asap putih meluap dari permukaan jiwa yang tersisa, membenarkan konsumsi kuat kekuatan jiwa. Dewa roh raksasa senior, generasi muda diperintahkan untuk datang untuk menemui istana peri bulan, dan aku berharap bahwa senior tidak akan terlalu terjerat. Jika kamu dan aku terus bertarung seperti ini, jiwa senior yang tersisa takut bahwa itu akan dihancurkan. Landen Sen tidak bisa membantu tetapi membujuk. Dia tidak memiliki keluhan dengan dewa roh raksasa ini, dan bahkan memenangkan kapak Xuan Hua pihak lain tanpa alasan. Landen Sen tidak tahan jika dia benar-benar ingin dia membunuhnya.
Bocah berambut kuning, bahkan aku tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan Istana Bulan Peri. Apakah kamu memenuhi syarat? Dengan roh dan dewa raksasa, kamu, seorang pemuda, tidak akan pernah mau masuk ke Istana Guanghan. Dewa roh raksasa itu masih enggan, dan tampaknya memiliki obsesi yang kuat untuk menjaga Istana Guanghan. Landen Sen sedikit terdiam, dan memutuskan untuk membuang dewa roh raksasa dan langsung membobol Istana Guanghan. Bab 4009, Moon Palace Fairy and Ancestral Witch True Blood. Tubuh roh dewa roh raksasa ini dimutilasi, menyebabkan kecerdasan spiritual rendah, dan tampaknya dia lupa bahwa peri Istana Bulan membawa dirinya ke Istana Guanghan. Landen Sen tidak peduli pada 3721, setelah merebut kesempatan, ia menggunakan formasi pedang 100 kekuatan, dan cahaya pedang 5 warna yang tak berujung berkumpul menjadi 3 pusaran bintang dan menekan ke arah sisa jiwa dewa roh raksasa. Pada saat yang sama, iblis binatang yang marah di belakang Landen Sen juga memuntahkan petak besar cahaya keemasan, menyerang jiwa yang tersisa dari dewa roh raksasa, melakukan keduanya. Melihat dua serangan kuat, jiwa sisa roh raksasa dewa tidak berani bertahan, dan dengan cepat mengatur lengan kokohnya untuk mencoba memblokirnya. Bum bum bum. Semburan dan deru keras terus datang dan pergi. Landen Sen mengambil kesempatan untuk berubah menjadi bentuk manusia, dengan cepat berjalan di belakang dewa roh raksasa, dan terbang menuju aula Istana Guanghan dengan kecepatan tercepat, mencoba untuk menyingkirkan dewa roh raksasa. Bocah brengsek, berhentilah untukku. Dewa roh raksasa melompat seperti guntur, membakar kekuatan jiwa dengan panik, dan setelah melawan dua kekuatan gaib Landen Sen dengan susah payah, ia melangkah maju dan mengejar Landen Sen yang membobol lapangan Baiyu. Namun, kecepatan dewa roh raksasa masih setengah berdetak, dan Landen Sen datang keluar aula Istana Guanghan terlebih dahulu. Pintu aula sedikit terbuka, dan cahaya putih yang sangat dingin melonjak di pintu, dan pemandangan di aula benar-benar tidak terlihat. Melihat dewa roh raksasa di belakangnya dengan cepat mendekat, Landen Sen tidak bisa terlalu peduli, masuk ke aula sendirian, dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Jiwa sisa dewa roh raksasa yang mengejar, bahkan tidak dekat dengan aula utama Istana Guanghan, tetapi terkejut dan terbang kembali oleh sekelompok cahaya yang sangat dingin menyembur dari gerbang kuil, disertai dengan suara yang manis dan menyenangkan, "Siapa apakah kamu masuk? Keluar." Jiwa miskin yang tersisa dari dewa roh raksasa itu diguncang oleh cahaya dingin. Setelah jatuh ke tanah, takut membuat peri Yuegong tidak bahagia, dia berlutut di tanah dan berseru dengan putus asa, "Dewa kecil tahu salah, peri tolong tenangkan." Jiwa yang tersisa dari dewa roh raksasa berulang kali menundukkan kepalanya untuk meminta maaf, menunjukkan esensi menjilati seekor anjing. Gerbang Istana Guanghan perlahan menutup, dan tidak ada suara lain datang. Aula besar Istana Guanghan melonjak dengan udara dingin yang ekstrim, memadamkan dingin ke dalam tulang, semua yang ada di sekitarnya adalah warna batu giok dingin kristal, dan energi dingin ekstrim yang meresap tak tertahankan. Para beku biasa tidak dapat menahan lingkungan yang sangat dingin ini. Kebugaran fisik Landen Sen sangat tinggi, dan tindakannya nyaris tidak terpengaruh, tetapi tubuhnya sangat tidak sehat. Tata letak Istana Guanghan sangat sederhana, dengan hanya sofa lembut putih salju yang ditempatkan tepat di atas dan seorang wanita duduk di sofa lembut. Wanita di sofa lembut mengenakan rok kasa putih, kulitnya seperti salju, tubuhnya anggun, tubuhnya penuh cahaya putih, suci dan elegan, dan ruangan itu penuh dengan kecemerlangan. Tatapan Landen Sen tertuju pada wanita itu, dan dia linglung. Wanita di sofa lembut itu bukan peri Istana Bulan, tidak seperti sebelumnya, kali ini peri Istana Bulan menunjukkan wajahnya yang sebenarnya di depannya. Sosok Moon Palace peri sangat halus, dan rok kasa tipisnya menunjukkan sosok anggunnya dengan jelas dan jelas. 3.000 sutra biru itu tergantung di pinggang, dan ada titik-titik cahaya suci, tangan ramping dan lengan lotus, halus seperti batu giok, postur anggun, mata bintang ada cahaya dingin yang samar, jernih dan dalam, seolah-olah itu bisa menembus hati dan jiwa. Tidak banyak kata sifat yang bisa menggambarkan keindahan peri di Istana Bulan, dan penampilannya ada di seluruh dunia, tapi begitu. Tentu saja, jika itu hanya keindahan murni, itu tidak cukup untuk membuat Istana Peri Bulan terpisah dari keindahan lain di dunia. Peri Istana Bulan, dari jauh dan dekat, ada pesona yang benar-benar berbeda dari wanita lain, suci, dingin, halus, misterius, lembut, anggun, cerdas. Tampaknya ada aura yang tak terhitung jumlahnya dalam satu, cukup untuk membuat siapapun yang mengintip wajahnya tertegun dan tidak bisa melepaskan diri darinya. Keberadaannya, seperti mimpi dan ilusi, melampaui semua yang ada di sekitarnya. Mata Landen Sen kabur, dan pikirannya kosong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang wanita bisa begitu cantik sehingga dia tidak bisa berjalan, tetapi Istana Peri Bulan di depannya melakukannya. Pada saat ini, Landen Sen akhirnya mengerti mengapa Moon Palace Fairy disebut sebagai kecantikan pertama di dunia abadi sejati di era 5 kaisar. Bahkan Kaisar Besar Hao Tian bahkan tidak bisa memikirkannya. Melihatnya hari ini, dia benar-benar terkenal. Kibaskan nama pena saya di hati saya dan jawab pertanyaan Anda setiap hari. Landen Sen tidak ingin dipermalukan.
Dia menggigit ujung lidahnya, dengan paksa menstabilkan pikirannya, dan membungkuk dan menggenggam tinjunya ke arah istana bulan peri di sofa yang empuk. Senior Landen Sen, aku telah melihat peri. Peri Yuegong dapat berbicara dengan bebas setelah melihat wajah asli Landen Sen dan mengagumi karakter dan karakter Landen Sen. Peri ini tidak pernah membiarkan orang luar melihat wajah sejatiku. Hari ini adalah kandidat yang murah untuk harimu. Peri istana bulan tersenyum sedikit, dan wajah cantik itu menyegarkan dan memabukkan. Peri. Peri sopan. Tidak peduli apa yang dikatakan Landen Senyu, dia hampir kehilangan akal sehatnya. Dia dengan cepat menarik pandangannya dan menundukkan kepalanya, tidak berani melihat ke istana bulan peri. Istana peri bulan memancarkan rasa keindahan sepanjang waktu, ini bukan pesona, tetapi berasal dari pesona dan temperamen yang unik di tulang-tulangnya, yang jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan pria normal. Dengan Landen Sen di depannya, itu baik untuk dapat berbicara secara normal. Berganti menjadi beku biasa, kebanyakan dari mereka sudah gagap dengan demensia. Sudut mulut Moon Palace peri melengkung, tidak lagi menggoda Landen Sen, dia mulai berbicara tentang bisnis, dan berbisik, yang terpilih, peri Jepang di masa lalu memiliki perjanjian dengan Anda. Setelah Anda berkultivasi ke surga, Anda akan diberikan penyihir leluhur. Darah yang benar. Sekarang Anda berhasil dalam kultivasi, ini peri harus memenuhi janji yang dibuatnya untuk Anda. Setelah mengatakan ini, cahaya perak samar muncul di ujung jari putih seperti jade Moon Palace, dan dia membuka pergelangan tangan seputih salju dengan ujung jari perak bersinar seperti air yang tenang. Tiba-tiba, sejumlah besar darah perak meluap dari luka Moon Palace Fairy, mengejutkan. Peri, kamu. Landen Sen terkejut. Peri ini belum panik, mengapa kamu panik? Istana peri bulan mendengus pelan, dan mengeluarkan semua darah di tubuhnya, mengembun menjadi bola darah perak. Segera setelah itu, peri Yuegong membuka mulutnya sedikit, meludahkan gumpalan arus udara perak, yang merupakan kekuatan rohnya. Istana peri bulan terus-menerus mengeluarkan arus udara perak, mengeluarkan sejumlah besar kekuatan jiwa, terkondensasi dalam sel darah perak. Selama proses ini, Landen Sen jelas merasa bahwa vitalitas istana peri bulan dengan cepat melemah, dan pikirannya terkejut. Tanpa diduga, Moon Palace Fairy akan mengekstraksi darah penyihir leluhur dengan cara yang merugikan diri sendiri. Landen Sen merasakan rasa bersalah yang besar di dalam hatinya. Peri Yuegong pernah berkata pada dirinya sendiri bahwa di masa lalu, penyihir besar Hawi dari klan penyihir menggunakan darah asli penyihir leluhur untuk membentuk kembali tubuhnya. Selama darah klan penyihir dalam tubuh itu abadi, tubuhnya akan abadi. Sekarang peri istana bulan ingin menyerahkan darah asli penyihir leluhur, aku takut hidupnya. Landen Sen tidak berani berpikir terlalu banyak, dan tidak bisa berbicara untuk menghentikan istana peri bulan. Karena istana peri bulan bisa melakukan ini, dia pasti telah mempertimbangkan semua konsekuensinya pada awalnya. Peri Yuegong hampir memuntahkan semua kekuatan jiwanya, mengangkat tangan gioknya dengan gemetar, dan menggabungkan darah perak dengan kekuatan jiwa, dan akhirnya berubah menjadi bola cairan spiritual hijau zamrud, memancarkan sinar cahaya berwarna-warni, dan mengirimkan semburan cahaya. Tak terlukiskan kekuatan misterius. Ini adalah darah asli penyihir leluhur di istana peri bulan.